Shalom. Shalom. Praise the Lord. We are excited to be here today. Dan puji Tuhan, kita sungguh sangat bersemangat sekali pada hari ini. Today we want to encourage you in our last session of the prayers of the Bible. Dan hari ini kami ingin menguatkan saudara untuk sesi terakhir dari doa-doa orang yang ada di dalam Alkitab. And so the title today is God's Grace and Mercy Through Prayer. Dan pokok pembahasan kita pada hari ini adalah kasih karunia Allah dan belas kasih Allah melalui doa. So it's an exciting word and exciting time. I'm excited. Dan ini adalah firman yang sungguh luar biasa dan waktu yang luar biasa, dan saya sangat bersemangat sekali. I pray the presence of the Lord to go down to your household right now. Saya berdoa biarlah hadirat Allah turun di atas keluarga saudara dan rumah tangga saudara pada saat May ini. the wisdom of God come to you and understanding come to you. Dan biarlah hikmat, pengertian daripada Allah turun juga di atas kehidupan saudara. And may the Lord anoint your servants. Dan biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambanya. Let every word that proceed out of their mouth be only of you, Lord Jesus. Dan biarlah sehingga setiap apapun yang keluar daripada mulut bibir hamba-hambamu semuanya diurapi dan berasal daripada Engkau saja. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. So this is our final lessons on prayers of the Bible, lesson 12, but it is a subject by itself also. Dan ini adalah sesi terakhir dari doa ke-12, tapi ini juga menjadi suatu topik tersendiri. So tomorrow we are going to a different session, and next week we will do a different series of teaching. Dan besok kita akan masuk ke dalam pengajaran yang baru, dan minggu depan juga kita akan ada suatu hal yang baru bagi saudara. So we are excited, and if you are ready, let's get into the Word of God. Dan kita sudah sangat siap sekali, dan jika saudara siap, mari kita masuk ke dalam firman Tuhan. In Hebrew chapter 4 and verse 16 says, Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, remember God's grace and mercy through prayer. dan ingat sekali lagi ini adalah kasih karunia dan belas kasih Allah melalui doa. Okay, in Hebrew 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in times of our needs. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. So the readers of these epistles were facing the temptation to abandon their profession of faith. Jadi pembaca daripada surat-surat Rasul Paulus ini kepada jemaat di Ibrani juga menghadapi berbagai macam pencobaan yang mencoba menggoda daripada iman mereka. So they were tempted to abandon their profession of faith in the face of ridicule and persecution. Jadi mereka juga dicobai untuk mundur di dalam iman mereka karena mereka sedang menghadapi penganiayaan, bahkan juga cemooh dari orang-orang di sekitar mereka. Some of us also face such situations. Dan juga mungkin beberapa dari saudara atau beberapa dari kita menghadapi situasi yang sama. But remember Jesus, who was abandoned by his disciples and forsaken by the Father while on the cross. Tetapi ingatlah bahwa Yesus juga waktu itu pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya, dan dia juga merasa ditinggalkan oleh Bapanya di surga di atas kayu salib. And understand the need of those who are tempted to forsake Jesus in the hour of trials. Jadi Yesus mengerti bahwa pengalaman atau orang-orang yang mengalami cobaan untuk meninggalkan Tuhan di waktu-waktu kesulitan atau di masa-masa penganiayaan. Jesus knows the power of sin Dan Yesus tahu kuasa dari dosa and the means of success over temptation. dan bagaimana pencobaan itu juga bisa menggoda seseorang untuk jatuh dalam dosa. So believers can come to him in prayer with confidence in his wisdom. Jadi oleh sebab itu setiap orang dengan satu keyakinan, dengan satu kepercayaan diri di dalam hikmat Allah. You understand what I'm talking about? Let me repeat one more time. Jesus knows the power of sin. Jadi Yesus itu mengetahui kuasa dari dosa And the means of success over temptation. dan bagaimana cobaan-cobaan atau godaan tersebut bisa membuat seseorang itu jatuh dalam dosa. And believers can come to Jesus in prayer with confidence in Jesus' wisdom, in His wisdom. Oleh sebab itu setiap orang percaya bisa datang kepada Allah di dalam doa, di dalam hikmat Allah. And Jesus has the ability to help
when they are confronted with this temptation. Dan hikmat Allah dan kemampuan Allah kemudian bisa menolong mereka semua atau kita semua waktu kita dihadapkan pada pencobaan ataupun godaan. The word boldness in Hebrew convey a sense of openness. Perkataan datang dengan penuh keberanian. Keberanian di sini menyiratkan suatu rasa ada keterbukaan, Of freedom atau juga suatu kebebasan and confidence. dan suatu kepercayaan atau suatu keyakinan. So when Christians come to God in prayer, Jadi waktu seorang Kristen atau seorang percaya datang kepada Allah di dalam doa, of course we come to prayer through Jesus Christ, dan tentu saja kita datang kepada Allah itu melalui Yesus Kristus. and they receive not justice but God's grace and mercy. Jadi waktu kita datang dengan penuh keberanian, kita tidak akan menerima penghukuman ataupun penghakiman, tetapi justru kita akan menerima kasih karunia dan belas kasih Allah. And this is available because of Jesus' sacrifice on the cross. Dan semuanya ini bisa terjadi kenapa? Karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. So the help that is available through such prayers is timely. Jadi pertolongan yang disediakan melalui doa dengan kita datang dengan penuh keberanian itu tepat pada waktunya. So it fits the need at the right moment. Jadi itu sekali lagi doa yang kita naikkan dengan penuh keberanian pada akhirnya itu akan mendapatkan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. So we have boldness and access. Sehingga kita juga memiliki keberanian dan jalan masuk. In Ephesians, Akan in Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. The ability to know God comes through Christ Jesus. Karena kemampuan bagi kita untuk mengenal Allah itu datang melalui Kristus Yesus. So the word access down here is a approach. Jadi perkataan jalan masuk ini seperti seseorang berjalan mendekati. So the term used here is tells the believer that they have access now to God. Jadi istilah akses atau istilah jalan masuk di sini memberitahu kepada setiap orang percaya bahwa sekarang kita memiliki jalan masuk kepada Allah. By faith of Him, Jadi oleh iman di dalam Dia or through faith in Him. atau melalui iman di dalam Dia. So believers now can enter the Father's presence with boldness. Sehingga setiap orang percaya pada saat ini bisa datang masuk di dalam hadirat Bapa di surga dengan penuh keberanian. With boldness and confidence. Dengan penuh keberanian dan dengan penuh keyakinan. Because they are covered with the righteousness of Christ. Karena setiap orang percaya kemudian telah dilingkupi atau telah dinaungi oleh kebenaran Kristus. Because Jesus is the only one who met the requirement of God. Karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang kemudian berikan. So when God looks at the believers or the people who live by faith in the Lord Jesus Christ, Jadi waktu Allah melihat setiap orang percaya yang hidup oleh iman di dalam Kristus Yesus, God sees the righteousness of Christ. dan Allah melihat kebenaran Kristus ada dalam setiap orang percaya. You follow what I'm talking about? Saudara bisa mengerti apa yang saya So we have sampaikan. boldness and confidence to go into the throne of the Father, into the throne of the Father. Jadi sekarang kita memiliki keberanian dan keyakinan untuk masuk di dalam tahta kasih karunia Bapa. And now we have freedom and speech now. Dan sekarang kita memiliki kebebasan untuk kita juga bisa berbicara. So in Acts chapter 4 and verse 29 and 31 to 31. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Now consider their threats and enable your servant to speak your words with great boldness. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. And then verse 30 says, stretch out your hands to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Verse 31, after they prayed, the place where they were met was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly.
Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Hallelujah. So their petition here in this scripture, their petition here was that the Lord would give them or would allow them to look on the threatening of the Sanhedrins. Jadi permohonan mereka kepada Tuhan adalah supaya agar Tuhan bisa melihat ancaman-ancaman yang mereka terima dari orang-orang Sanhedrin. So that his servants will have the opportunity to keep on speaking the word of God with boldness. Sehingga di mana Tuhan bisa memampukan semua hamba-hambanya untuk terus bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan penuh keberanian. So after the spiritual victory, Satan may suggest that the believers have acted foolishly. Jadi setelah kemenangan rohani, mungkin Satan bisa mempengaruhi setiap orang percaya bahwa mereka telah berbuat sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang kelihatannya bodoh. So you must pray, so they must pray for continual boldness. Oleh sebab itu setiap orang percaya ataupun mereka harus tetap terus-menerus berdoa dengan penuh keberanian. So the apostles here knew how the Lord Jesus had used the healing of the lame man to spread the gospel. Jadi rasul-rasul mengetahui bagaimana Tuhan itu menggunakan orang yang cacat kemudian disembuhkan untuk bisa memberitakan Injil kabar baik. And new believers to the church, added to the church. Dan kemudian menambahkan jumlah setiap orang percaya ke dalam jemaat Tuhan atau ke dalam gerejanya. Do you know what I'm talking about? Saudara mengerti apa yang saya sampaikan? When Peter and John was walking up to the temple, and there was a lame man at the stairs, and he said, "Silver and gold have I none, but such which I have give I thee. In the name of Jesus, rise up and walk." Jadi waktu Petrus dan Yohanes berjalan menuju gerbang pintu depan bait Allah, di situ ada seorang yang lumpuh atau yang cacat kakinya. Lalu Petrus mengatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Bangkitlah dan berjalanlah di dalam nama Yesus. And so through this lame man's healing, many believers were saved, many came to the Lord. Dan melalui orang yang lumpuh ini disembuhkan, kemudian banyak orang melihat mujizat Tuhan dan banyak orang diselamatkan dan datang menerima Yesus. So God was stretching out His hand, extending through them His power. Jadi seperti Allah sendiri yang menjangkaukan tangannya, mengulurkan tangannya melalui kehidupan para rasul-rasulnya dengan kuasanya. For healing and for signs and wonders through the name of Jesus. Sehingga kesembuhan, tanda dan mujizat itu bisa terjadi di dalam nama Yesus. So the entire company of believers join in with prayer for boldness so that God would stretch out His hands. Jadi setiap orang percaya berkumpul bersama-sama, bersatu bersama di dalam doa sehingga Allah kemudian bisa mengulurkan tangannya. So extending through them His power. Dan kemudian melalui kehidupan setiap orang percaya Tuhan menyatakan kuasanya. So for why? So that for the healing and the signs and wonder to take place. Sehingga untuk suatu tanda dan mujizat dan kesembuhan atas orang-orang sakit bisa terjadi. So what happened there? And after they prayed, the place in the scripture as we read this now, and the place where they were gathered was shaken. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa setelah mereka berdoa, tempat mereka berkumpul kemudian bergoncang. Not by earthquakes, bukan karena gempa bumi, but by the Spirit, tetapi karena Roh Kudus, indicating a mighty power or mighty move of God. Hal ini terjadi karena ada kuasa kegerakan Allah yang dahsyat dan luar biasa terjadi di dalam tempat mereka sedang berkumpul. So as they felt this shaking, the whole company of believers were filled with the Holy Spirit. Jadi selagi mereka merasakan guncangan di dalam tempat mereka berkumpul, seluruh orang percaya yang berkumpul pada saat itu kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. And when they were filled with the Holy Spirit, His power was manifested in them, and they will continue to speak in tongues with boldness. Dan selagi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian Roh Kudus memberikan keberanian kepada mereka sehingga mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lidah juga dengan penuh keberanian. And so when they were speaking in boldness in the tongues, it's called freedom of speech. They begin to speak freely. God begin to move powerfully. Jadi waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka juga dengan bebas berbicara dalam bahasa lidah. Mereka juga dengan bebas berbicara dengan penuh keberanian akan firman Tuhan. So the Greek
indicates again a new, fresh feeling of the Spirit. Jadi di dalam bahasa Yunaninya sekali lagi hal ini mengindikasikan bahwa ada sebuah pemenuhan Roh Kudus yang baru dan menyegarkan. So this is talking about the freedom of speech. Dan ini bicara mengenai suatu kebebasan, keberanian untuk kita bisa memberitakan firman Tuhan dengan penuh keberanian. That's why we got to be infilled with the Holy Spirit. The Holy Spirit empower us that we will be bold to speak the words of Jesus. Oleh sebab itu kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga Roh Kudus memberdayakan kita sehingga kita bisa berani mengatakan, membicarakan firman Tuhan daripada Yesus Kristus. So now we come to this area where we call a righteous man's prayer. Dan kita akan masuk ke dalam bagian doa orang yang benar. So righteous man's prayer is based on James chapter 5 verse 16. Dan doa orang yang benar ini kita akan lihat dari Yakobus 5 ayat 16. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So we are to confess our faults. Jadi sekali lagi kita perlu untuk saling mengaku dosa kita. That is our sins. Yaitu dosa-dosa kita atau kesalahan kita. And pray for one another that we may be healed. Dan saling berdoa satu dengan yang lain supaya kita bisa disembuhkan. So here the matter of sin. Jadi ini adalah masalah daripada dosa, sicknesses, sakit penyakit, and healing moves beyond the case where elders are called. Dan di mana kesembuhan itu bergerak dan terjadi ketika para orang-orang percaya atau para tetua-tetua mereka dikumpulkan bersama-sama. The scripture says, call for the elders and anoint them with oil and pray over them that if they are healed, God has forgiven them. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa kumpulkanlah para penatua-penatua gereja atau pemimpin-pemimpin gereja, mengurapi orang yang sakit dengan minyak sehingga mereka juga bisa mengalami urapan kesembuhan. And so that the confession of sins one to another. Jadi pengakuan dosa itu juga kita nyatakan antara satu dengan yang lain. Not to condemn each other but to confess so that we are free from that sin and we are free from the enemy's trap that holding us down. There's no more shame anymore that God, Jesus Christ has washed us with His blood. Hallelujah. Dan kita mengaku dosa bukan supaya kita akhirnya saling menuduh satu dengan yang lain, bukan, tapi supaya ada pemulihan sehingga kuasa kesembuhan Tuhan juga bisa turun mengalir di antara kita semua. So remember that sicknesses can be caused by harboring resentment. Jadi ingat sekali lagi bahwa sakit penyakit itu bisa timbul karena kita menyimpan rasa dendam atau amarah atau kebencian. Or even bitterness. Atau juga kepahitan di dalam hati. So these sicknesses can be caused by harboring resentment. Jadi sakit penyakit juga bisa timbul karena kita menyimpan dendam. And it is difficult to pray when ill will is in the heart. Jadi sangat sulit kemudian untuk kita bisa mendoakan ketika kehendak yang maksudnya rasa dendam itu tetap ada di dalam hati. Yeah, it's very difficult to pray for a breakthrough or healing, especially when there is ill will in the heart or bitterness or all these things you do not want to release to God. Ya, jadi sulit untuk berdoa bagi seseorang mungkin yang terus menyimpan kepahitan atau rasa sakit hati di dalam hatinya. So removing resentment is a factor in spiritual healing. Yaitu dengan kita menyingkirkan rasa dendam atau kepahitan di dalam hati kita adalah sebuah faktor untuk bisa kesembuhan secara rohani itu bisa terjadi. So if we desire to have a effective prayer ministry, dan jika kita menginginkan atau merindukan sebuah pelayanan doa yang efektif, there are principles that we need to follow. Ada prinsip-prinsip yang memang kita harus ikuti. That's why he said the prayer of a man who is right with God can accomplish much. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So the prayer of a righteous man avails much. Jadi sekali lagi doa orang yang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So a righteous man practices right living. Jadi orang yang benar juga di dalam kehidupannya melakukan atau menjalankan kehidupan juga yang benar atau bertindak benar. So a righteous man practices right living. Jadi orang yang benar hidup juga secara benar. So in 1 John chapter 3 verse 7. Itu di dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. And the Bible tells us, dear children, do not let anyone lead you astray.
the one who does what is right is righteous, just as he is righteous. 1 Yohanes 3 ayat 7, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus adalah benar. So, see, the scripture tells us, anyone that does right is righteous. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa barang siapa yang berbuat benar, dia adalah orang yang benar di hadapan Allah. You see the scripture one more time. Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right is righteous, just as he is righteous. You know who he is? God is righteous. Jadi firman Tuhan sekali lagi mengatakan, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Karena kita melihat kepada Kristus sebagai kebenaran kita. So you also must understand that believers that tolerate sin cannot pray effectively. Jadi saudara harus mengetahui bahwa setiap orang percaya yang kemudian mentoleransi dosa ada di dalam hati mereka tidak akan pernah bisa berdoa secara efektif. Even if you tolerate the sin of others, your prayer will not be effective. Bahkan jika kita mentoleransi dosa orang lain atau berkompromi dengan dosa orang lain. Chapter 66 and verse 18 says, Di dalam Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, it says, if I have cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. So be very wise, be very careful, make sure that there is no sin in your heart, that your prayers will be answered by God. Jadi berjaga-jagalah dan juga memeriksa hati kita, memastikan bahwa tidak ada dosa di dalam hati kita sehingga doa kita bisa didengar oleh Allah. So remember, once again, the first part is God's grace and mercy through prayer. Jadi bagian yang pertama yang kita telah pelajari adalah kasih karunia dan belas kasih Allah turun melalui doa. And then if we have boldness and access, Dan kemudian kita juga telah diberikan satu keberanian dan jalan masuk kepada Allah. and then once we have boldness and access, we have freedom of speech. Dan waktu kita punya keberanian dan jalan masuk kepada Allah, sehingga kita dimampukan juga oleh Tuhan untuk kita juga bebas dan berani untuk kita berkata-kata. And that is why we must check our hearts that we have a righteous man's prayer. Dan kita juga memeriksa hati kita supaya kita juga punya satu kehidupan doa sebagai orang yang benar. And so like a righteous man prayer, who is a good righteous man that we can use in the Bible? Elijah prayed earnestly. Dan disinilah Elia adalah satu contoh yang baik untuk kita bisa mengetahui doa orang yang benar, karena Elia itu sungguh-sungguh berdoa. In James 5 verse 17, Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 17. he said Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. So the word earnestly here in the Hebrew, which means he prayed with prayer. Jadi perkataan sungguh-sungguh di sini juga di dalam bahasa Ibrani-nya artinya adalah Elia prayed berdoa dengan doa. So Elijah cast himself down upon the earth. Jadi di sini Elia kemudian menundukkan dirinya, dia tersungkur sampai ke tanah. And put his face between his knees. Dan kemudian menaruh wajahnya di antara kedua kakinya. If 1 Kings 18:42 says, Ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 42. so Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. You know, and today, this men of God, all these men of God in the Bible, they prayed earnestly, they prayed genuinely, and they prayed with a pure heart. Jadi kita tahu bahwa orang-orang yang di dalam Alkitab ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam Alkitab, mereka semua berdoa dengan sungguh-sungguh, dan mereka juga berdoa dengan hati yang bersih, hati yang murni. And they humble themselves, they are bowing down their face, they are kneeling, they are praying through that God will have mercy and God will answer that prayer. Dan di mana juga mereka merendahkan diri mereka, mereka membungkukkan diri mereka di antara kedua lutut mereka, dan benar-benar sungguh-sungguh berdoa untuk belas kasih Tuhan bisa turun dan datang. Showing that they are humbling themselves before the Lord,
and they are in right standing with God. Dan bagaimana memperlihatkan kerendahan hati mereka di hadapan Tuhan sehingga mereka juga bisa berdiri benar di hadapan Allah. So believers can come to Jesus in prayer with confidence. Jadi setiap orang percaya bisa datang kepada Yesus di dalam doa dengan penuh keyakinan dan keberanian. Knowing that God's wisdom, Jesus' wisdom and ability to help them when they are confronted with temptation. Dan sehingga hikmat daripada Yesus dan kemudian kemampuan Allah bisa menolong kita semua saat kita menghadapi berbagai-bagai macam pencobaan. And as a believer, we can enter into the Father's presence with boldness. Dan sebagai orang percaya kita bisa datang masuk ke dalam tahta kasih karunia Bapa di surga dengan penuh keberanian, with confidence, dengan penuh keyakinan. because they are covered with the righteousness, because we are covered with the righteousness of Christ. Karena kita semua telah dilingkupi oleh kebenaran Kristus. So if we desire to have an effective prayer life, Jadi prayer ministry, jika kita menginginkan atau kita merindukan suatu pelayanan doa yang efektif, we must remove resentment from our hearts. jadi ingatlah kita harus menyingkirkan setiap rasa amarah, dendam, kebencian di dalam hati kita. So people of God, I want to encourage you with these words today. Jadi umat Allah, saya ingin menguatkan saudara dengan firman Tuhan ini pada hari ini. That you know, whenever you pray, make sure there is no sin. Sehingga waktu saudara berdoa, pastikan tidak ada dosa di dalam hati saudara. Make sure that resentment is also sin. Dan saudara juga ingat bahwa rasa dendam, amarah, kepahitan itu juga ada suatu dosa. And make sure these are removed. Make sure you confess one to another, Dan pastikan saudara saling mengaku dosamu satu dengan yang lain. so that you can enter the presence of the Father with boldness and confidence. Sehingga saudara bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian dan penuh keyakinan. As the Bible says, the prayer of a righteous man avails much. Seperti Alkitab mengatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. And so I will love you to get your life right, so that when you pray, God will answer, God will come, and God will give you that which you need. Dan saya mendorong saudara untuk membenarkan kehidupan saudara sehingga Tuhan bisa datang dan bisa memberikan apa yang menjadi kebutuhan maupun terobosan dalam kehidupan saudara. Amen. So, people of God, would you raise your hands towards the monitor? Jadi umat Allah, mari kita arahkan tangan kita pada layar di mana saudara sedang menyaksikan. Oh, Father God, we come before you. Dan Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. First of all, we ask your Holy Spirit to search every heart. Dan pertama-tama kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyelidiki hati kami semua. See if there may be anything that is not right in us. Dan menyelidiki apakah ada hal yang tidak benar di dalam hati kami. Or is there anything that we have missed out? Atau adakah sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Oh Lord, we pray that you will reveal to us by your Holy Spirit. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan menyingkapkan kepada kami semua melalui Roh Kudus-Mu. All the known and unknown things that we have done that is not pleasing in thy sight. Bahkan hal yang kami ketahui atau hal yang kami tidak ketahui yang tidak menyenangkan hati-Mu. And so Father God, as we are being brought into this area, we pray God, as the Holy Spirit begin to reveal to us, Dan kami berdoa Tuhan selagi Roh Kudus menyingkapkan kepada kami semua, that the Holy Spirit will reveal to us that we will make right with you, we will confess our sins, that the blood of Jesus will wash us and sanctify us, so that there will be no resentment in our hearts. dan sehingga waktu kami menyadari kami bisa mengaku dosa kami di hadapan Engkau, sehingga belas kasih-Mu juga bisa turun, dan kami memastikan sehingga tidak ada lagi mungkin kepahitan di dalam hati kami. We bow our face down before you, Lord. We humbly ask you, forgive us our sins and wash us with your blood. Dan kami merendahkan diri kami di hadapan Engkau, ya Tuhan. Kami membungkukkan badan kami kepada Engkau. Kami minta daripada belas kasih-Mu dan darah-Mu, Tuhan, menyucikan kami. And let, Lord, that today we know that we can enter into the presence of the Father with boldness and confidence. Dan sehingga pada saat ini kami bisa datang di dalam tahta kasih karunia-Mu, Tuhan, dengan penuh keberanian dan dengan penuh keyakinan. That, Lord, that we know that when we pray, we pray as a righteous man, and our prayers will avail much. Sehingga pada saat ini kami tahu, sehingga waktu kami berdoa sebagai orang benar, dan kami berdoa dengan penuh keyakinan dan pasti akan mendatangkan hasil. And because you see the righteousness of Christ in us. Dan karena kami tahu bahwa Engkau melihat kebenaran Kristus ada di dalam kehidupan kami And semua. so, Father, I pray for their miracle.
Dan Bapa, pada saat ini saya berdoa buat mujizat mereka semua. I pray for the rain blessing to come upon them. Saya berdoa biarlah hujan berkat turun di atas mereka semua. I pray the rain, that you will shower down the rain of your love over them. Saya berdoa biarlah Engkau mencurahkan daripada hujan kasih-Mu kepada mereka semua. That you will comfort them and you will be with them and give them the peace and assurance that all will turn around according to your will and your purpose. Dan Engkau sendiri yang menghibur mereka dan menyertai mereka sehingga mereka punya satu kepastian dan keyakinan bahwa Engkau akan sendiri memutar balikan segala sesuatunya. And all those who are sick in body, in the name of Jesus right now, I pray that you will be healed. Dan bagi mereka yang sakit dalam tubuh mereka pada saat ini saya berdoa biar semuanya disembuhkan dalam nama Yesus. And all those of you going through issues and situations and temptation right now, in the name of Jesus, I speak the way out, the solution in Jesus' mighty name. Baik bagi mereka yang menghadapi ujian ataupun cobaan dalam kehidupan mereka pada saat ini, di dalam nama Yesus saya perkatakan jalan keluarnya bagi kehidupan mereka. And so Father, I thank you for all your people that have been listening. Dan saya mengucap syukur Tuhan buat setiap orang-orang yang mendengarkan. May the love of the Father be upon them, O God. Dan biarlah kasih daripada Allah Bapa turun di atas mereka semua. May the grace of our Lord Jesus Christ fill them up. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah melingkupi mereka. May the fellowship of the Holy Spirit be with them according to your purpose. Dan biarlah persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai mereka sesuai dengan tujuanmu yang sempurna. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amen. Amin. I pray that you are blessed. Saya berdoa saudara diberkati. And I pray that whatever that you are going through, trust in the Lord. Dan apapun yang saudara sedang lewati, percayalah kepada Tuhan. And so we have come almost to our end of our meeting today. Dan kita akan segera selesai dalam pengajaran kita pada hari ini. Remember, this Saturday we're going to pray for all those people who are in need and who are sick. So if you have requests, please write down on our comment box or email to us so that we can pray for you at a specifically as you have requested. Dan ingatlah hari Sabtu ini, besok yaitu jam 10.30 kita ada ibadah doa dan terobosan, di mana kita berdoa secara spesifik bagi permohonan doa saudara ataupun juga bagi orang-orang yang saudara kasihi. Oleh sebab itu saya mendorong saudara, tuliskanlah permohonan doa saudara melalui email atau melalui setiap kolom-kolom komentar yang ada di dalam setiap platform sosial media. And coming next month we will add on another extra time, a little bit of a devotional time that you will have 2-3 minutes of a devotional time with us. Dan bulan depan kami juga akan memperlengkapi saudara dengan renungan harian mungkin sekitar 3-5 menit untuk bisa menguatkan saudara. So I thank the Lord for all of you. Dan saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan saudara sekalian. If you are blessed, remember, spread the news. Jika saudara diberkati, ingatlah untuk membagikan firman ini kepada orang-orang lainnya. Subscribe in our YouTube channel. Dan subscribe juga join di dalam YouTube channel kami. So that we all can do a good work for the Lord. Sehingga kita bisa bekerja bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves you. Tuhan Yesus mengasihi saudara. And we love you. Dan kami mengasihi saudara. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Bye now. Dan sampai kita berjumpa kembali.